Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia baik di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Sayyidina Adam alaihissalam adalah nabi yang diajak berbincang langsung dengan Allah, yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, yang Allah perintahkan para malaikatnya untuk bersujud kepadanya, yang Allah tiupkan ruhnya kepadanya, dan yang Allah jadikan sebagai bapak bagi manusia. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam sibuk memikirkan malaikat maut, hingga akhirnya dia memohon kepada Allah untuk dapat melihatnya. Nabi Adam alaihissalam berdoa, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah malaikat maut agar aku bisa melihatnya." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya, "Sesungguhnya ia memiliki sifat-sifat yang tidak sanggup kau lihat. Aku akan menurunkannya kepadamu dalam rupa yang hanya ia tampilkan kepada para nabi pilihan." Allah pun menurunkan Jibril dan Mikail kepada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat maut juga datang menemuinya dalam rupa domba jantan atau kapsyun raksasa. Dari sayapnya terbentang 400.000 sayap. Ada sayap yang melampaui seluruh langit dan bumi. Ada sayap yang melampaui bumi-bumi. Ada sayap yang melampaui timur yang terjauh. Ada sayap yang melampaui barat yang terjauh. Ternyata di depannya domba jantan raksasa itu ada bumi beserta segala isinya, gunung, lembah, hutan rimba, jin, manusia, binatang, dan lautan yang mengelilingi. Udara yang mengapung di atas bumi pun di cekungan lehernya hanya seperti biji sawi di tengah gurun pasir. Ternyata malaikat maut memiliki banyak mata yang hanya terbuka di tempat-tempat atau bagian-bagian ia melihat, dan banyak sayap yang hanya terbentang di tempat-tempat ia terbentang. Juga sayap-sayap untuk kabar gembira yang ia bentangkan bagi orang-orang pilihan, dan sayap-sayap bagi orang-orang kafir yang memuat banyak sula, kait besi, dan juga gunting.
Sesaat kemudian Nabi Adam alaihissalam pun jatuh pingsan seperti pingsannya pada peristiwa hari ketujuh. Kemudian beliau siuman seolah-olah keringatnya mengandung minyak zakfaron. Dari Al-Qurtubi At-Tazkirah. Usut punya usut, ternyata ada 2 kali pertemuan antara Nabi Adam alaihissalam dengan sang malaikat maut. Pertemuan pertama setelah Nabi Adam menginjak usia 960 tahun, dan pertemuan kedua setelah Nabi Adam menginjak usia 1000 tahun. Pertemuan yang kedua inilah merupakan pertemuan terakhir antara mereka berdua. Di saat itulah nyawa Nabi Adam alaihissalam dicabut. Adam alaihissalam telah diberitahu bahwa umurnya 1000 tahun. Beliau adalah makhluk pertama yang mengetahui batas umurnya di saat masih hidup. Namun tatkala Nabi Adam alaihissalam melihat keturunannya, dia melihat seorang laki-laki yang paling banyak sinar dan cahayanya di antara semua keturunannya. Dia pun bertanya tentangnya dan dijawab bahwa itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Adam lantas bertanya tentang umurnya dan dijawab bahwa umurnya adalah 60 tahun. Lalu apa kiranya permintaan Nabi Adam alaihissalam kepada malaikat maut? Nabi SAW menjawab pertanyaan ini bagi kita. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tatkala Allah menciptakan Adam dan meniupkan ruhnya kepadanya, Adam bersin dan berucap Alhamdulillah. Dia memuji Allah atas seizinnya. Maka Allah berfirman kepadanya, Allah merahmatimu wahai Adam. Temuilah para malaikat yang sedang duduk-duduk itu, lalu ucapkanlah Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Para malaikat pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah, semoga pula keselamatan dan rahmat Allah untukmu. Kemudian Nabi Adam kembali kepada Tuhan, dan Allah berfirman, itu adalah penghormatan untukmu dan penghormatan untuk anak cucumu. Selanjutnya seraya kedua tangan Allah menggenggam, Allah berfirman kepadanya, pilihlah mana yang kau kehendaki. Nabi Adam menjawab, aku memilih tangan kanan Tuhanku, tangan kanan yang penuh berkah. Kemudian Allah membuka tangan kanannya, dan ternyata di dalamnya ada Nabi Adam beserta keturunannya. Nabi Adam bertanya, wahai Tuhanku, siapakah mereka itu? Allah pun menjawab, mereka adalah keturunanmu. Dan ternyata usia setiap manusia tertulis di antara kedua matanya. Di antara mereka ada seorang lelaki yang paling bersinar atau termasuk yang paling bersinar. Nabi Adam bertanya, wahai Tuhanku, siapakah itu? Allah menjawab, itu adalah Daud anakmu. Dan ternyata tertulis usianya 40 tahun. Adam berkata, wahai Tuhanku, tambahkanlah usianya. Allah pun menjawab, itulah yang kutulis baginya. Adam berkata, wahai Tuhanku, kalau begitu aku menyisihkan baginya 40 tahun dari usiaku. Allah berfirman,
Dengan demikian, hal itu dicatat, disegel, dan tidak bisa diganti lagi. Selanjutnya Nabi Adam ditempatkan di surga lama sekali, lalu diturunkanlah dari surga. Dan pada saat itu Adam pun selalu menghitung usianya. Ketika usia Nabi Adam habis, lantas malaikat maut datang menemuinya. Nabi Adam berkata kepadanya, "Hai malaikat maut, engkau terburu-buru. Bukankah usiaku masih ada sisa 40 tahun lagi?" Malaikat maut pun menjawab, "Memang, namun engkau telah menyisihkan 40 tahun bagi anakmu Daud." Lantas Nabi Adam mengingkari sehingga ingkar pula keturunannya. Nabi Adam lupa sehingga lupa pula keturunannya. Pengingkaran Nabi Adam alaihissalam ketika diberitahu oleh malaikat maut adalah lantaran dia lupa, bukan karena mengingkari ataupun mendustakan. Sehingga sejak saat itulah diperintahkanlah pencatatan dan persaksian dalam muamalat. Nabi Adam alaihissalam pun meninggal dunia dalam usia 1000 tahun, sehingga beliau sempat melihat anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Setelah genap 1000 tahun, tanpa kurang sedikit pun, berpindahlah Nabi Adam ke alam barzah. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.